langsung saja saya akan menjelaskan tentang materi wajib dan pilihan. Materi wajib 1. Algoritma dan pemrograman menggunakan bahasa pemrograman C. 1. Input dan output. Input memasukkan data. Setiap program yang kita ciptakan nantinya akan berinteraksi dengan user, yang mana program akan meminta data yang diperlukan oleh user. Misalnya, dalam menghitung luas persegi panjang, tentu diperlukan data berupa panjang dan lebar dari persegi panjang tersebut. Kemudian output menampilkan data, mencetak atau menampilkan informasi data yang dihasilkan oleh algoritma. Misalnya dalam algoritma penghitung luas persegi panjang, hasil akhir yang diinginkan adalah luas persegi panjang. Dengan kata lain, algoritma tersebut memiliki satu output, yaitu luas persegi panjang. Contoh tipe datanya yaitu 1 in dan log. Digunakan untuk bilangan bulat, contohnya bilangan bulat 2, 3, 5, 8, dan lain-lain. In hanya bisa menampung kata 2 miliar saja, sedangkan kalau log bisa menampung kata lebih dari 2 miliar. Yang kedua, float dan double digunakan untuk bilangan desimal, contohnya 3, 14, dan lain-lain. Yang ketiga, char, hanya satu karakter, dan char lebih dari satu karakter. Dan yang terakhir yaitu bool, artinya true atau false. Untuk false biasanya 0 dan biasanya tidak diinput. Kemudian contoh dan data tipe datanya yaitu 1 integer, tipe datanya %d, log %l, float %f, double %lf, char %c, string %s, dan output %d. Kedua yaitu operator. Operator adalah simbol yang digunakan untuk merubah suatu nilai dalam suatu program. Materi pilihan Object Oriented Programming in C++. 1 yaitu Introduction to Object Oriented Programming. Di dalam C++ terdapat dua stream, yaitu input dan output stream. Stream adalah dapat diartikan sebagai nama umum untuk menampung aliran data seperti file, mouse, dan keyboard, maupun untuk keluaran misalnya printer dan layar. Dalam C++, input berarti membaca dari stream dan output berarti menulis ke stream. Pada input stream akan mengalirkan data dari input CPAS kepada min memori. Sedangkan output stream adalah stream yang mengalirkan data dari memori ke output CPAS. Contohnya monitor. Yang kedua, class and object. Sebuah kelas merupakan blueprint atau kerangka untuk membuat objek, sehingga pada dasarnya objek dibuat dari sebuah kelas. Di dalam sebuah kelas terdapat referensi kelas dan metode atau fungsi yang digunakan untuk mengakses data. Data dan fungsi yang terdapat di sebuah kelas disebut dengan member dari suatu kelas. Yang ketiga, konstruktor dan destruktor. Di dalam sebuah kelas terdapat fungsi khusus yang disebut dengan konstruktor dan destruktor. Konstruktor merupakan fungsi yang pertama kali dijalankan ketika suatu objek dari kelas tersebut dibuat. Sebuah konstruktor biasanya memiliki nama yang sama dengan kelas dan tidak memiliki oriented apapun. Konstruktor biasanya juga digunakan untuk mengganti fungsi inisialisasi. Konstruktor atau copy konstruktor adalah sebuah konstruktor yang ditunjukkan untuk membuat objek yang berasal dari objek kelas yang dibuat sebelumnya. Pengalaman terbaik yang saya dapatkan selama mengikuti kegiatan belajar mandiri dan pilihan dan juga wajib, yaitu saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat sekali dan serta berguna bagi saya ketika ingin mendalami lagi materi pemrograman. Kemudian ketika saya mencoba beberapa contoh dari video kursus yang disajikan dan saya bisa membuatnya walaupun saya masih mengikuti pada contoh tersebut. Kemudian pada video tersebut sangat jelas penjelasannya dan sangat detail, dan saya jadi mengerti dasar-dasar dari materi bahasa pemrograman. Berikut ini adalah beberapa testimoni ketika saya mencoba contoh pada kursus tersebut. Dan saran yang baik yang saya dapatkan dari belajar mandiri MOOC Udemy, khususnya harapan untuk diri saya sendiri. Saya berharap saya dapat memahami dan mengerti dari video pembelajaran tersebut dan berguna bagi saya. Dan juga suatu saat saya bisa dapat menjelaskan kepada orang-orang tentang bahasa pemrograman seperti video kursus tersebut. Kemudian sarannya, MOOC Udemy terus semangat untuk membuat video pembelajaran tersebut dan bisa diakses oleh siapa saja, dan saya terus belajar lebih banyak lagi tentang pemrograman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.